Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NIM saya 11323002. Di sini saya akan mereview tentang 5 skripsi. Yang pertama ada prototipe sistem prediksi dan peringatan dini bencana banjir berbasis Internet of Things. Dan yang kedua ada perencanaan sistem monitoring dan kontrol otomatis air conditioner berbasis IoT menggunakan node MCU dan presence sensor. Dan yang ketiga ada rencang bangun sistem monitoring kebisingan pada ruangan perpustakaan berbasis IoT. Dan yang keempat ada rencang bangun sistem kontrol otomatis dan monitoring kualitas air pada kolam budidaya ikan nila berbasis IoT. Dan yang terakhir ada penerapan IoT dalam sistem keamanan rumah berbasis CAM dan Telegram. Dan yang pertama itu ada prototipe sistem prediksi dan peringatan dini bencana banjir berbasis IoT pada tahun 2024. Di sini itu yang pertama tujuannya membangun sistem berbasis IoT yang dapat memantau tinggi muka air secara real time secara mengirimkan peringatan kepada masyarakat atau petugas sebelum banjir terjadi. Dan cara kerjanya itu sensor ketinggian air membaca kondisi sungai, kemudian data dikirim menggunakan node MCU atau ke platform IoT. Dan kelebihannya sangat bermanfaat untuk mitigasi bencana. Monitoring dapat dilakukan secara real time, data dapat diakses dan dari mana saja melalui internet. Biaya implementasi relatif rendah dibanding sistem konvensional, dan kekurangannya itu membutuhkan koneksi internet yang stabil. Sensor dapat dipengaruhi lumpur, sampah, atau arus deras. Dan yang terakhir ada memerlukan sumber listrik yang luas. Dan yang kedua ada perencanaan sistem monitoring dan kontrol otomatis air. Tujuannya itu mengembangkan sistem yang mampu menghidupkan atau mematikan AC berdasarkan keberadaan pengguna di dalam ruangan. Dan cara kerjanya presence sensor mendeteksi keberadaan seseorang, node MCU mengolah data tersebut lalu mengirimkan perintah ke AC. Kelebihannya itu menghemat konsumsi listrik, mengurangi pemborosan energi, dapat dikontrol dari jarak jauh, mendukung konsep building, dan kekurangannya itu sensor terkadang salah mendeteksi keberadaan pengguna, membutuhkan konfigurasi jaringan WiFi, tidak semua tipe AC mendukung sistem kontrol otomatis. Dan yang ketiga ada rencang bangun sistem monitoring kebisingan pada ruangan perpustakaan berbasis Internet of Things atau IoT. Tujuannya itu membangun alat yang dapat mengukur tingkat kebisingan dan memberikan peringatan jika suara melebihi batas yang ditentukan. Cara kerja sensor suara mengukur intensitas kebisingan, data dikirim ke platform IoT, dan jika melebihi ambang batas, sistem memberikan notifikasi atau mengaktifkan alarm. Kelebihannya itu monitoring berlangsung otomatis, data kebisingan dapat direkam, membantu menjaga suasana belajar, mudah diterapkan di lingkungan pendidikan, dan kekurangannya itu sensor suara dapat dipengaruhi kebisingan dari luar ruangan dan tidak dapat mengetahui sumber suara, dan akurasi bergantung pada kualitas sensor. Dan yang keempat ada rencang bangun sistem kontrol otomatis dan monitoring kualitas air pada kolam budidaya ikan nila. Tujuannya itu mengembangkan sistem yang mampu monitoring kualitas air sekaligus mengendalikan perangkat pendukung seperti pompa atau aerator secara otomatis. Cara kerjanya sensor pH, suhu, dan kekeruan membaca kondisi air. Kelebihan mengurangi
Pekerjaan manual meningkatkan produktivitas budidaya. Monitoring dapat dilakukan dari jarak jauh, membantu menjaga kesehatan ikan. Dan kekurangannya itu membutuhkan beberapa sensor sehingga biaya lebih tinggi. Sensor harus dikalibrasi secara berkala. Perawatan alat cukup rutin karena berada di lingkungan air. Dan yang terakhir ada perencanaan IoT dalam sistem keamanan rumah berbasis P32, CAM, dan Telegram. Tujuannya itu membangun sistem keamanan rumah yang mampu mengambil gambar dan mengirimkan notifikasi otomatis melalui Telegram. Cara kerjanya itu ESP32 CAM mengambil foto ketika sensor gerak mendeteksi aktivitas foto, kemudian dikirim ke Telegram sehingga pemilik rumah dapat secara mengetahui kondisi rumah. Kelebihannya itu monitoring rumah dapat dilakukan dari mana saja, biaya lebih murah dibanding CCTV konvensional, dan notifikasi berlangsung secara otomatis, dan terakhir mudah dikembangkan dengan fitur tambahan. Kekurangannya itu bergantung pada koneksi internet karena kamera memiliki keterbatasan kualitas pada kondisi minim cahaya, dan yang terakhir ada sistem belum mampu mengenali identitas orang tanpa tambahan teknologi AI. Selebihnya kurang mohon maaf jika ada salah kata dan kurang jelas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.